kamu bakal ngerasain lebih buruk daripada apa yang aku rasain. Aku mendengar suara kerak lagi, Mas. Suara kerak apaan sih? Lihat apa, Bu? Kenapa, Fit? Kerak! Itu! Kamu ngatain saya kerak, Fit? Sayang, kayak kamu harus benar-benar butuh liburan deh. Kamu tuh samanya ya kayak Yuli. Kamu pikir akunya udah gak waras? Gua habisin lo ya kalau sampai lo ngelakuin ini semua. Saya lebih baik mati daripada kayak orang miskin kayak kalian. Kembali lagi dengan saya, Nadia Mulia. Di tempat di mana kisah nyata menjadi inspirasi. Setiap perempuan punya cerita. Dan pengalaman hidup menjadi pembelajaran berharga. Hari ini kita akan bertemu dengan seorang perempuan yang hebat. Ia pernah jatuh, kemudian bangkit kembali dan berdiri dengan tegak. Ia akan membagikan kisahnya. Bukan karena mudah, tetapi karena ia meyakini bahwa kisahnya mungkin saja dapat membantu perempuan lain di luar sana. Mari kita sambut narasumber kita, Mbak Fitri. Mbak Fitri, apa kabar? Alhamdulillah Mbak sehat. Silakan Mbak duduk. Mbak Fitri, terima kasih banyak sudah hadir di sini membagikan kisahnya dengan para pemirsa. Apa Mbak Fitri sudah siap? Terima kasih Mbak. Semoga kisah saya ini bisa menjadi pelajaran untuk perempuan di luar sana. Insya Allah Mbak. Awalnya pernikahan saya dengan Mas Herman begitu harmonis. Walaupun saya sudah keguguran yang keempat kalinya, Mas Herman begitu sayang dan tetap mensupport saya. Dia terus menemani saya sambil kami mengurus toko kelontong kami yang alhamdulillah semakin lama semakin besar. Menurut pemeriksaan medis, kandungan saya memang lemah, Mbak. Tapi bukan berarti saya nggak bisa punya anak. Selama ini kami terus mencoba sampai pada akhirnya pada kehamilan saya yang kelima, petaka itu pun terjadi. Mas, bangun Mas. Aku mendengar suara kerak lagi Mas. Mas. Apa sih sayang? Kenapa? Suara kerak. Suara kerak apaan sih? Kamu cuma mimpi, ya? Enggak, aku nggak mimpi Mas. Suaranya tuh jelas banget Mas. Ya udah sekarang gini, mana suaranya? Aku pengen dengar. Hah? Nggak ada kan? Yaudah, sekarang aku mau kamu jaga bayi aku. Nah, biar kamu tidur nyenyak, aku pegang tangan kamu aja ya. Itu 2 jadi 72.000 ya Bu Aya. Usia kandungan kamu udah berapa bulan, Fit? Alhamdulillah masuk bulan ke-7 Bu. Doain ya biar saya kali ini bisa punya anak. Insya Allah, Fit. Yang penting kamu jaga diri. Jangan sampai kecapean dan stres ya. Halah, palingan juga terkeguguran lagi. Kamu kenapa julid terus sih Liu sama saya? Saya nggak pernah loh kayak gitu sama kamu. Kenapa kamu tega sama saya? Biarin aja, Fit. Orang sirik tuh memang begitu. Ih, Bu Aya, ngapain juga ya saya sirik sama perempuan yang udah 4 kali keguguran?
Amit-amit. Ya kalau kamu memang nggak sirik, kenapa mulutnya nggak bisa diem? Kasian kan orang hamil dijulitin. Dia tuh nggak suka kalau melihat keharmonisan kamu sama Mas Herman. Apalagi sekarang toko kelontongan kamu kan udah sukses, sedangkan dia bangkrut. Najis banget ya aku sirik sama kamu. Kamu lihat aja ya, Fit. Kamu bakal ngerasain lebih buruk daripada apa yang aku rasain. Siap-siap aja. Bener-bener ya si Yuli. Pantesan aja jadi perawan tua. Mana ada yang mau sama kamu. Hatinya jahat, mulutnya aja begitu. Kenapa? Kenapa, Fit? Perutnya sakit ya? Ayo, aku antar ke dalam ya. Ayo. Mendingan kamu cek kehamilan aja ke rumah sakit deh, Fit. Iya Bu, tapi kayaknya Mas Hermannya lagi ngecek stok barang di depan deh. Nanti kalau udah selesai, saya minta ke rumah sakit. Ya udah, kalau nanti perlu apa-apa, kamu ke rumah aja ya atau telepon. Kalau begitu, saya permisi pulang ya. Masih banyak ya Bu Aya. Iya, sama-sama. Dasar perempuan nyebelin. Kamu kenapa sih kok jadi marah-marah gitu? Hah? Gimana aku nggak marah-marah? Kamu tuh ya janji mau ceraiin si Fitri. Mana? Malah dihamilin lagi. Kamu tuh emang gak pernah serius sama aku. Kok jadi marah-marah gitu sih dengan aku? Dia marah. Senyumnya mana? Senyum dulu. Sabar ya sayang. Kita tunggu ayah dulu. Nanti kalau ayah udah pulang, kita cek kondisi kamu. Mas Herman! Mas! Ada kera lagi, Mas! Aku janji sama kamu ya, kalau semuanya udah siap, aku langsung ceraiin dia dan nikahin kamu. Ya? Tapi jangan lama-lama. Aku tuh gak tahan deh. Lihat gayanya Fitri yang sok paling sempurna tuh hidupnya. Iya, aku janji udah jangan marah-marah. Beneran ya. Iya. Mas Herman? Kemana sih Mas Herman? Udah malam gini masih belum pulang juga. Nggak nyangka saya harus mengalami keguguran yang kelima kali. Mas, aku nggak mau pulang Mas. Aku takut ada kera-kera itu lagi. Sayang, udah sini duduk. Dia yang ambil bayi aku Mas. Sayang, udah duduk ya. Dah, duduk. Sayang, dengerin aku. Kamu itu cuman halusinasi. Di rumah kita itu nggak ada kera atau apapun, ya? Ada Mas, aku yang lihat sendiri. Kera-kera itu ada di dalam gudang toko kita. Bahkan mungkin dia ada di dalam sini. Malah aku takut. Sayang,
Kamu ingat kata dokter kan? Kamu mendengar atau melihat sesuatu itu karena stres, karena kehamilan yang kelima. Udah deh, sekarang lebih baik kamu istirahat aja. Ikutin apa kata dokter. Kebetulan aku juga harus pergi dulu. Aku harus temuin temen aku. Ya. Mas, di sini aja ya. Sayang, aku cuma sebentar. Aku harus temuin temen aku yang punya grosiran. Ini penting banget. Ya. Pokoknya kalau ada apa-apa, kamu telepon aku. Ya. Kamu istirahat sekarang. Bulu apa ini ya? Bulu kucing bukan, anjing juga bukan. Astagfirullah, jangan-jangan ini bulu kera. Fit, beli dong. Beli apa, Bu? Kenapa, Fit? Kera, itu. Kamu ngatain saya kera, Fit? Yang bener aja sih. Kamu kenapa? Bu, ada apa ya Bu? Ini Mas, si Fitri ngatain saya kera. Kera. Fit, benar kamu ngomong gitu? Bu, saya minta maaf ya Bu. Keadaan istri saya lagi kurang baik. Saya minta maaf sekali ya Bu. Kalau gitu, saya nggak jadi beli di sini. Bu Mirna. Sayang, coba kamu jelasin sama aku, kamu kenapa? Mas, tadi aku tuh beneran ngeliat Bu Mirna tuh mukanya kera. Iya, mana tadi buktinya enggak kok. Aku nggak bohong, Mas. Aku tahu kamu tuh lagi stres. Karena kamu keguguran yang kelima kalinya. Lebih baik sekarang kamu istirahat aja di dalam, makan obat terus tidur. Biar aku yang jaga tokonya. Ya? Udah istirahat sana. Awas aja ya, kalau sampai Herman ini ingkar janji buat ninggalin si Fitri, aku akan bikin perempuan itu menderita. Ada apa, Fit? Ceritain ke aku. Aku ngerasa ada yang aneh, Nay. Entah halusinasi atau mimpi. Aku merasa di sekeliling aku tuh banyak kera. Bahkan aku keguguran pun karena kera itu nyerang aku. Kera? Kamu yakin cuma mimpi atau halusinasi? Atau memang nyata? Aku juga nggak paham, Nay. Tapi aku tuh ngerasa nyata. Tapi Mas Herman tuh ngerasa hal ini tuh biasa. Aku rasa kamu harus memperbanyak ibadah, Fit. Sholat, zikir. Aku yakin ada sesuatu yang nggak baik di rumah kamu. Maksud kamu, Nay? Aku juga belum tahu, Fit. Aku takut mengeluarkan kata-kata yang jatuhnya memfitnah atau suzon. Yang penting sekarang, ibadah kamu jangan sampai putus ya. Apapun masalahnya, cuma Allah jalan keluarnya.
Gawat. Si Fitri nyamperin lagi. Ketahuan nih gue. Yuli, Alhamdulillah Mbak, Allah masih sayang sama saya. Kalau saya nggak menghindar, mungkin saya nggak ada di sini sekarang. Tapi apa itu benar-benar kecelakaan? Atau ada yang dengan sengaja ingin mencelakai Mbak? Ada yang ingin mencelakai saya Mbak. Astaga, siapa Mbak? Yuli. Kenapa dia sampai tega mau mencelakai kamu? Tadinya saya berpikir dia iri karena toko kelontong saya semakin besar. Ternyata ada yang lebih dari itu. Sayang, kamu beneran mau pulang? Iya sayang. Soalnya kalau misalkan Fitri duluan sampai gimana? Bahaya kan? Ya udah biarin aja. Lagian juga Fitri tuh nggak mungkin pulang sekarang. Sebentar, kok kamu tahu? Maksud aku, ya palingan juga dia ke rumah sahabatnya tuh si Naya, terus curhat-curhat, nangis soal keguguran lagi. Ya kan udah kebaca kan sayang. Iya juga sih, cuman tapi tetap aku harus pulang. Kan sayang juga toko seharian nggak buka. Aku pulang, oke? Ya aku sini lagi kok. Yuli, keluar kamu. Yuli, aku nggak boleh ketahuan. Aku harus pergi dari sini. Iya sayang, udahlah biarin aja, biar semuanya tuh kelar. Lagian kan ini mau kita kan. Dengerin aku ya. Ini belum saatnya. Berisik! Apaan sih? Ini udah keluar. Puas kamu nyelakain aku. Kamu apaan sih? Aku nggak ngerti ya maksud kamu. Kamu tuh gak usah pura-pura ya. Aku tuh tahu kamu tuh mau celakain aku kan. Ih, Ayo ikut. Au! Kamu yang nabrak aku kan? Sengaja kamu ya? jangan asal nuduh ya, Fit. Aku laporin kamu ke polisi nanti. Laporin aja. Yang ada kamu yang dipenjara. Karena aku bakal laporin kamu juga. Kamu pikir kalau kamu ngelaporin aku ke polisi, terus kamu ngomong kayak gini sama semua orang, orang-orang bakalan percaya. Fitri, semua orang gak akan percaya karena kamu itu perempuan yang udah keguguran 5 kali. Jadi mereka itu bakalan nganggap kamu apa? Jaga mulut kamu ya. Berani ya lo nampar gue? Stop Randy, stop. Ini apaan sih? Udah. Dia harus tanggung jawab, Mas. Dia tadi hampir mau nyelakain aku, Mas. Kita bahas ini di rumah aja, oke? Sekarang kita pulang aja. Ayo. Mbak, maaf Mbak. Seperti ada yang janggal ya. Memangnya rumahnya Mbak Fitri dan Mbak Yuli berdekatan? Enggak Mbak, kita beda blok. Saat itu saya sempat kepikiran, kenapa Mas Herman ada di sana? Ingin rasanya saya tanyakan langsung ke Mas Herman. Tapi saat sampai di rumah, saya menemukan patung kera di toko saya yang sengaja disembunyikan Mas Herman. Patung kera? Memangnya ada hubungannya dengan suami Mbak? Saya nggak tahu sama sekali maksud dari semua ini. Karena itu, saya langsung tanyakan ke Mas Herman. Dan apa jawabannya Mbak? Dia menganggap saya semakin aneh dan berlebihan. Mas. Mas. Ya, apa? Coba deh, sekarang kamu jelasin ke aku kenapa kera ini ada di toko. Iya. Aku nggak tahu masalah kera itu. Aku tuh butuh jawaban dari kamu, Mas. Ini apa? Iya, gini loh sayang, gini. Sini ya, aku jelasin ya. Kamu duduk dulu, sini. Ya, duduk dulu. Jadi gini,
waktu itu seingat aku tuh ada kakek yang ngejual kera ini ke aku. Aku nggak tega, aku kasihan sama beliau. Akhirnya udah aku beli. Bahkan kalau kamu tahu, ya aku lupa loh kalau patung ini masih ada. Ya terus kenapa disembunyiin di toko kita, Mas? Sembunyiin maksud kamu gimana ya? Sembunyiin apa sih? Aku nggak nyembunyiin kok, aku lupa patung ini masih ada. Ya aku ketemu di atas, Mas, ini keraknya. Sayang, kayak kamu harus benar-benar butuh liburan deh. Kamu tuh samanya ya kayak Yuli. Kamu pikir aku ini udah gak waras? Kok kamu jadi kemana-mana sih omongannya? Hah? Aku cuma bilang aku nggak tahu patung ini kayak gimana. Terus kenapa? Aku tahu kok, kamu tuh juga mikir aku ini udah stres karena belum bisa nerima keadaan. Karena bersalah, gak ada satu anak pun yang terlahir dari rahim aku. Tuh, lihat, omongan kamu jadi kemana-mana kan? Ini lagi ngebahas patung, sekarang ngebahas anak. Aku cuma merhatiin kamu, aku nggak mau kamu kenapa-napa, udah itu aja. Kalau misalkan emang kamu nggak mau aku perhatiin, ya udah, nggak apa-apa. Pertengkaran itu membuat saya menyadari satu hal, Mbak. Apa, Mbak? Saya semakin yakin kalau ada yang Mas Herman sembunyikan perihal patung kera itu. Dan saya juga yakin semua itu berhubungan dengan apa yang terjadi pada saya selama ini. Tapi saya nggak bisa membicarakan hal ini lagi pada Mas Herman, Mbak. Beliau selalu marah ya, Mbak, setiap kamu menanyakan hal itu. Diam, marah, mengelak lalu pergi. Saya nggak kebayang, Mbak. Pasti berat banget rasanya jadi kamu pada saat itu. Dalam hati, saya selalu berdoa, semoga pikiran buruk saya yang selalu menerka-nerka, semua itu salah. Tapi seiring berjalannya waktu, doa saya dipatahkan oleh kenyataan. Kenyataan apa, Mbak? Saya masih ingat jelas, pada hari itu, Mas Herman keluar rumah dalam keadaan masih kesal sama saya. Dia bilang, mau menemui pemasok baru di luar kota. Karena itu dia nggak bisa pulang. Saat itu setelah Mas Herman pergi, saya diam-diam menghubungi tukang ojek langganan saya. Dan saya mengikuti Mas Herman diam-diam. Udah di sini aja, Pak. Iya, Kak. Kasih, Kak. Mas, Kamu dari mana aja sih, Om? maaf ya lama. Tadi aku dandan dulu biar cantik. Wah, Mas. Apa-apaan ini, Mas? Kenapa? Kaget? Mau bilang kalau kita berdua ini selingkuh? Ya emang lah Fitri, kita berdua itu udah punya hubungan tuh lama. Puas. Mas, bilang sama aku, Mas. Kalau ini nggak benar kan, Mas? Aduh Fitri, Diam kamu ya. kamu tuh mau denger apa lagi sih? Kamu udah jelas-jelas lihat kita tuh mesra-mesraan kayak gini. Asal kamu tahu ya, Mas Herman itu nikahin kamu cuma buat manfaatin kamu. Dia itu cintanya cuma sama aku, Fit. Buka dong matanya. Diam kamu ya. Mas, jawab aku, Mas. Jawab aku kalau ini semua nggak benar kan, Mas? Pulang sekarang. Kita pulang sekarang. Pulang. Mas, udahlah biarin aja. Jangan tinggalin aku. Aku pulang duluan biar aku harus biar. Mas, Pulang. nggak mau. Pulang. Ayo pulang. Mas, enggak, Mas. Pulang. Mas, Mas, aku nggak mau, Mas. Pulang. Masuk, Om.
Sial. Masuk! Diam! Oh! Oh, jadi ini kamu sebenarnya, Herman? Tega banget sih kamu sama aku. Kok bisa diam ya? Bisa nggak berisik nggak? Gak bisa. Aku nggak sudi diselingkuhin. Aku mau cerai. Cerai? Dengar, sampai kapanpun kita nggak pernah cerai. Kenapa? Bukannya kamu udah nggak cinta sama aku, makanya kamu selingkuh sama Yuli. Oh, atau bener kata dia ya? Kalau kamu tuh emang nggak pernah cinta sama aku. Dengerin aku ya. Kamu bisa tenang sedikit nggak? Kalau misalnya kamu nggak tenang, kita nggak bisa ngobrol. Udah nggak ada yang perlu diobrolin lagi ya? Udah selesai. Aku mau pulang ini. Fitri, dengerin aku. Dengerin aku. Aku minta sama kamu. Aku minta baik-baik. Jangan pernah pergi dari aku. Atau aku sakitin kamu. Dan aku minta sekarang juga kamu masuk sekarang. Masuk! 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 Mas! Nah. Mana, Mas? Kamu nggak bisa pergi dari aku! Mas, jangan, Mas! Buka pintunya, Mas! Mas! Mas Herman! Mas! Mas! Rasanya hancur banget, Mbak. Selama ini yang saya tahu tentang Mas Herman, ternyata semuanya salah. Seperti apa Mbak misalnya? Selama ini saya pikir Mas Herman laki-laki yang baik dan bertanggung jawab, setia, dan ikhlas dengan kondisi saya yang tidak bisa mempunyai anak. Tapi ternyata dia sama sekali tidak merasa kehilangan dengan keguguran saya yang kelima. Mbak bisa berpikiran begitu? Apa karena perselingkuhannya? Mereka nggak cuma terlibat perselingkuhan, Mbak, tapi mereka juga terlibat persugihan bersama. Saya akhirnya berhasil keluar dari rumah. Tadinya, saya mau pulang ke rumah ibu saya. Tapi, entah kenapa firasat saya berkata, ada sesuatu di dalam gudang. Wahai kera-kera penunggu makam keramat. Terimalah persembahan kami. Sebagai gantinya, berikanlah kami kekayaan dan kenikmatan duniawi. Berikanlah kami kekayaan dan kenikmatan duniawi. Ya Allah, tolong aku. Jangan sampai Mas Herman ngeliat aku.
Yuli, Ada apa ini? Kok Raja Kerangnya menghilang? Herman! sepertinya ada yang gangguin. Nggak bisa dibiarin. Herman! Ayo kita cek. Jangan-jangan tadi ada yang masuk ke gudang. Mas, kamu kenapa sih? Kok mukanya tegang gitu? Kamu pulang dulu ya. Aku harus cek Fitri. Katanya kamu udah gak peduli sama dia. Kamu ngapain masih mau nemuin Fitri? Kau bisa dengerin aku nggak? Aku minta kamu sekarang juga pulang. Dan satu hal lagi, kamu jangan berisik. Apa jangan-jangan Fitri tadi ke gudang? Tapi nggak mungkin dia bisa keluar dari sini. Ya Allah, ternyata ini yang Mas Herman lakukan selama ini di belakang aku. Pak, udah Pak. Berani sini aja Pak. Kenapa Mas Herman berhenti di situ ya? Mas, Kamu dari mana aja sih, Yang? Begini caramu untuk hancurkan aku. Rusak sudah aku dan hidupku. Kau tinggalkan aku pergi bersamanya. Terimalah persembahan kami sebagai gantinya. Berikanlah kami kekayaan dan kenikmatan duniawi. Semua yang pernah terjadi, kini ku harus pergi jauh darimu. Ku ingin bahagia. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Aku begitu membenci Herman karena dia mengkhianati aku. Tapi dia suami aku. Aku harus selamatin dia dari perbuatan musyrik ini. Apa saat itu Mbak tahu pesugihan apa yang mereka lakukan? Dan tujuannya buat apa Mbak? Saat itu saya belum tahu, Mbak. Tapi saya yakin mereka bersekutu dengan jin yang menyerupai kera. Terus apa yang Mbak lakukan? Dan apa kera-kera siluman itu masih mengganggu Mbak? Alhamdulillah, saya selalu teringat ucapan teman baik saya, Naya. Setiap hari, saya tidak pernah putus dari sholat dan zikir. Terus saya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengakhiri semua ini. Dan ternyata doa saya dengan cepat dijabah oleh Allah. Sekarang gangguan itu nggak pernah datang lagi ke saya. Saya akhirnya juga diberi kesempatan untuk mengakhiri perbuatan musyrik mereka. Kamu Mbak berhasil menghentikannya. Kamu seorang diri. Nggak sendiri, Mbak. Allah selalu bersama saya. Malam itu, entah saya mendapat kekuatan dan keberanian dari mana. Saya meminjam motor tetangga dan saya mengejar mobil Mas Herman. Dan ternyata mereka pergi ke hutan.
ini kita tuh bakalan kaya raya. Kita bakalan punya uang yang banyak. Bukan cuma itu, aku juga udah gak sabar pengen beli mobil yang bagus. Ngapain pakai ngicik-ngicik kupling lagi, ya kan? Aduh. Aduh, aku gak sabar kita bakal berkelimbang harus. Udah tahu. Udah, pokoknya tenang aja. Ini namanya juga aku lagi seneng, Mas. Iya. Yaudah yuk. Terus ya. Sebentar. Aku harus menghentikan perbuatan musyrik mereka. Hentikan, Mas! Kamu ngapain di sini? Ya Allah, mohon perlindunganmu dari setan sama iblis yang terkutuk. Jangan! Stop! Stop! Lepasin! 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 Aku udah bangun semuanya, tau gak? Mas, aku kan udah bilang ya sama kamu. Lebih baik kita tumbalin dia sekalian. Tanggung kan kalau cuman kita tumbalin 5 anak doang. Apa? Hah? Maksud kamu? Tumbal? 5 anak? Kamu tumbalin anak kita, Mas? Kamu ini polos atau bodoh sih? Kamu pikir anak yang dalam kandungan kamu bisa meninggal gitu aja? Sama kamu, mending sekalian aja nih kita tumbalin. Tanggung kan kalau cuman kita tumbalin 5 anak doang. Apa? Hah? Maksud kamu? Tumbal? 5 anak? Kamu tumbalin anak kita, Mas? Kamu ini polos atau bodoh sih? Kamu pikir anak yang dalam kandungan kamu bisa meninggal gitu aja? Begini caramu untuk hancurkan aku. Rusak sudah aku dan hidupku. Kau tinggalkan pergi. Astagfirullah. Laknat kamu ya, Mas? Kok tega sih, Mas? Ngorbanin bayi-bayi kita yang gak berdosa. Terus tujuan kamu apa, Mas? Saya mau kaya. Itu tujuan aku. Dan asal kamu tahu, kamu pikir toko kita bisa semaju itu? Kalau bukan karena pesugihan, kenapa? Lo itu udah ngerebut kebahagiaan gua selama 5 tahun sama Herman.
sekarang lu udah gak ada gunanya lagi. Jadi lebih baik lo susul aja tuh anak lo ke alam baka. Sini! Wah, kamu lo! Fitri! Mana lo? Hah? Lo pikir gue bakal biarin lo kabur? Hah? Iya, Yuli. Fitri! Au! Mau kemana kamu? Aduh kaki aku. Dasar sialan. Fitri! Mas, dia nggak boleh sampai lolos ya. Kalau sampai dia ngasih tahu ke semua orang, kita bisa celaka. Ya udah kamu tenang aja. Jadi Jadi, ternyata mereka berdua itu melakukan pesugihan makam keramat. Herman dan Yuli benar. Mungkin saya terlalu bodoh sehingga menyadari semua ini setelah 6 tahun pernikahan kami. Keguguran yang berkali-kali, kemajuan toko kelontong kami yang semakin pesat, dan gangguan kera-kera yang semakin menggila. Astaga, Mbak. Dan ketika kamu menyadari ini, apa yang kamu lakukan? Mas Herman gelap mata. Dia ingin sukses dalam waktu singkat, sehingga tega mengorbankan darah dagingnya sendiri. Bahkan, mungkin dia memang tidak pernah mencintai saya dan hanya memanfaatkan saya selama ini. Yang sabar ya, Mbak. Ini pasti berat banget buat kamu. Malam itu juga, saya pulang untuk mengakhiri semuanya, Mbak. Apa yang kamu lakukan, Mbak? Satu-satunya yang ada di kepala saya saat itu cuma temukan patung kera itu dan bakar. Dan malam itu saya berkeliling rumah untuk mencari patung kera dan benda-benda lain yang berhubungan dengan pesugihan itu. Mas, cepet mas. Mas, itu lihat, dia di dalam gudang mas. Ayo cepetan. Yaudah. Fitri. Fit, tolong Fit. Fitri. Gua habisin lo ya, kalau sampai lo ngelakuin ini semua. Saya lebih baik mati daripada kayak orang musik kayak kalian. Fitri, kamu dengerin aku dulu ya. Kasih korek itu ke aku. Fit, aku minta maaf, aku bisa perbaiki ini semua. Perlu aku bersujud sama kamu, aku minta maaf sama kamu dan kita perbaiki lagi semuanya. Apa perlu aku ninggalin dia? Fit, aku lakuin ini supaya kita kaya raya, kita bahagia. Kau mau kemana pun bisa, kita mau keliling dunia juga bisa. Mas, tolong mas, tinggalin kemusyrikan ini mas. Bertobatlah mas. Aku janji mas, kalau kamu bertobat, aku bakal maafin kamu.
Aku ngelakuin ini supaya kita kaya raya, kita bahagia. Kau mau kemana pun bisa, kita mau keliling dunia juga bisa. Mas, tolong mas, tinggalin kemusyrikan ini mas. Bertobatlah mas. Aku janji mas, kalau kamu bertobat, aku bakal maafin kamu. Udah lah, gak usah dengerin ocehan perempuan ini. Cepet tangkap dia. Mas, aku peringati sekali lagi ya. Kalau kamu masih melakukan kemusyrikan ini, aku bakar ini. Fitri, tolong aku dengerin aku ya. Kita bicarakan semuanya baik-baik. Udah tangkap mas. Fitri! Semua kekayaan kita, yuk! Kemudian kita tidak. Mas Herman dan Yuli terbakar hidup-hidup di depan mata saya. Mereka lebih peduli dengan pesugihannya daripada nyawa mereka sendiri. Astagfirullahaladzim, Mbak. Tapi apa itu cara yang pantas untuk mereka pergi? Menurut saya, siapapun gak ada yang pantas meninggal dengan cara seperti itu, Mbak. Bahkan, manusia paling musyrik sekalipun. Sebelumnya, saya sempat berharap kalau Mas Herman bisa bertobat sebelum kematiannya. Ternyata Tuhan tidak mengizinkannya. Dia pergi dengan cara yang paling hina bersama selingkuhannya. Mbak, mungkin itu memang hukuman atas semua yang pernah mereka perbuat. Oh ya Mbak, pada saat kejadian itu, siapa yang menyelamatkan Mbak? Siapa yang berhasil menarik kamu keluar dari gedung yang kebakar itu Mbak? Setelah gudang itu terbakar, saya langsung menyelamatkan diri, Mbak. Alhamdulillah Mbak, Allah selalu memberikan perlindungan kepada hambanya. Sebaik-baiknya penyelamat dan yang berkuasa atas semua hanya Allah, Mbak. Mbak, sekarang kan Mbak sudah membuka lembaran baru. Mungkin Mbak boleh ceritakan sedikit bagaimana prosesnya? Alhamdulillah. Malam itu, kebakaran gudang dengan cepat bisa dipadamkan dan tidak merembet kemana-mana. Tetangga langsung membawa saya ke rumah sakit. Setelah pingsan selama beberapa hari, saat akhirnya saya sadar, saya diberitahu kalau Herman dan Yuli dimakamkan keesokan harinya setelah kejadian itu. Saya merasa depresi untuk beberapa waktu. Karena lagi-lagi saya merasa semua itu adalah kesalahan saya. Untungnya banyak yang menyayangi dan mendukung saya. Salah satunya teman saya, Naya. Dia membawa saya ke pesantrennya dan saya lebih banyak memperdalam ilmu agama sehingga saya bisa bangkit seperti saya sampai sekarang ini. Kamu sangat berani dan juga berani menceritakan pengalaman kamu kepada para pemirsa. Semoga kisah kamu ini bisa menjadi pembelajaran bagi para perempuan hebat di luar sana yang saat ini tengah berjuang. Terima kasih sekali lagi ya Mbak ya. Perempuan yang hebat bukanlah yang tak pernah jatuh, tapi ia yang tetap bangkit meski hidup terus mengujinya. Saya Nadia Mulia, sampai jumpa dalam catatan hati.